Saudaraku yang tercinta, tarik napas dalam-dalam. Kita semua pernah menghadapi ujian yang terasa menghancurkan. Kehilangan orang terkasih, kebangkrutan yang tak terduga, atau penyakit kronis yang menyiksa. Kita pikir itulah puncak penderitaan manusia. Namun izinkan saya bertanya sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana jika ujian terberat yang menanti, Anda bukanlah sesuatu yang Anda rasakan di tubuh, tetapi sesuatu yang mengancam iman Anda? Kita hidup di zaman yang disebut akhir zaman. Zaman ini bukanlah sekadar periode waktu, melainkan sebuah filter spiritual yang dirancang untuk menguji, memisahkan dan memurnikan manusia. Ujian yang akan kita hadapi, atau yang bahkan sedang kita hadapi saat ini, telah diperingatkan oleh Nabi kita sebagai ujian paling dahsyat sejak penciptaan Adam. Ujian itu bukanlah kelaparan biasa, bukan pula perang antar negara biasa. Ujian itu adalah fitnah Dajjal dan segala kekacauan yang mendahuluinya. Ini adalah ujian yang akan membuat manusia beriman meragukan imannya sendiri. Ujian yang akan membuat seorang ayah membunuh anaknya, dan seorang hamba menjual akhiratnya demi kesenangan sesaat di dunia. Si Anda ingin mengetahui 7 lapisan ujian yang harus kita tembus untuk menyelamatkan iman kita, dan jika Anda ingin mempersiapkan diri agar tidak kehilangan jati diri di hadapan musuh terbesar umat manusia, maka dengarkanlah kisah yang mengalir ini hingga akhir. Babak pertama, peringatan Nabi dan skala bencana akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan paling serius tentang ujian akhir zaman. Beliau bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar di muka bumi sejak Allah menciptakan Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Mengapa ujian ini begitu besar? Karena ujian ini bersifat multidimensi, ia menyerang fisik, mental, spiritual, dan emosional kita secara bersamaan. Ia dirancang untuk menghancurkan pilar keimanan yang paling dasar. Tauhid, kisah Allah. Sebelum munculnya Dajjal, dunia akan melalui 3 tahapan ujian. Pendahuluan yang melemahkan dan membuat manusia rentan. 1. Ujian harta dan kemewahan, godaan dunia. Di awal akhir zaman, manusia akan diuji dengan kelimpahan harta yang luar biasa. Kekayaan menjadi mudah dicapai tetapi juga mudah memalingkan hati. Dunia akan dipuja, kemewahan akan menjadi Tuhan baru. Manusia akan berlomba-lomba meninggikan bangunan, memperindah mobil, dan mengisi hidup dengan segala kenikmatan fana. Pakaian menjadi prioritas, sementara kain kafan dilupakan. Urusan dunia menjadi besar, sementara urusan akhirat menjadi kecil. Ujiannya adalah, apakah Anda masih mengingat Allah saat Anda sudah memiliki segalanya? Ujian ini menciptakan dasar hati yang mudah tergelincir, karena ia telah terbiasa mencintai dunia melebihi penciptanya. 2. Ujian rasa aman dan kedamaian, hilangnya kepercayaan. Tahap berikutnya adalah hilangnya kepercayaan dan rasa aman. Dusta menjadi hal biasa, janji tidak lagi ditepati, dan pengkhianatan merajalela. Manusia akan hidup dalam ketakutan dan kecurigaan yang konstan, bahkan terhadap orang terdekat. Ujiannya adalah, apakah Anda masih mampu jujur dan menepati janji di tengah masyarakat yang penuh tipu daya? Ujian ini mempersiapkan manusia untuk menerima janji, palsu dan kebohongan besar yang akan dibawa oleh Dajjal. 3. Ujian kelaparan dan kekeringan, krisis eksistensial. Ini adalah ujian yang paling menghancurkan secara fisik. Di masa Dajjal mendekat, dunia akan dilanda kekeringan dan kelaparan yang berkepanjangan. Langit menahan airnya dan bumi menahan tanamannya. Ujiannya adalah, apakah Anda lebih memilih iman Anda atau makanan yang Anda butuhkan untuk bertahan hidup? Ujian ini meruntuhkan kekuatan fisik, membuat manusia rapuh dan siap menerima makanan dari siapapun yang menawarkannya, bahkan jika penawar itu adalah Dajjal, sang pembohong besar. Babak kedua, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, puncak ujian. Setelah dunia dilemahkan oleh 3 tahapan ujian tersebut, barulah muncul fitnah Dajjal, ujian paling berat yang dirancang untuk menghancurkan tauhid manusia. Dajjal adalah representasi kebatilan yang paling sempurna dan paling menipu yang pernah ada. Ujian Dajjal adalah ujian supernatural yang menyerang setiap aspek kehidupan. Ia akan tampil dengan 4 tipuan besar yang membalikkan realitas. 1. Tipuan kekuatan ilahi palsu. Dajjal akan datang dengan kekuatan yang seolah-olah berasal dari Tuhan. Ia akan mampu menghidupkan orang mati hanya sekali untuk membuktikan kuasanya. Ia akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Ia akan membawa serta sebuah sungai api dan sebuah sungai air. Ia akan berkata, yang ini surgaku dan yang itu nerakaku. Namun,
Nabi kita memperingatkan, sungai airnya adalah api yang membakar, dan sungai apinya adalah air yang menyegarkan. Ujiannya adalah, apakah Anda lebih memilih realitas yang Anda lihat dengan mata kepala, atau kebenaran yang Anda yakini dengan hati iman? 2. Tipuan kekayaan dan kemewahan sekejap. Dajjal akan memerintahkan harta karun dari perut bumi untuk keluar dan mengikutinya. Ia akan menawarkan kekayaan instan bagi siapapun yang bersujud kepadanya. Ujiannya adalah, maukah Anda menukar kehinaan sesaat di dunia ini dengan pengakuan terhadap Dajjal demi uang dan harta? 3. Tipuan kebutuhan dan kehilangan. Bagi mereka yang menolaknya, Dajjal akan menyiksa mereka dengan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, yang akan membuat mereka terasing dan terkucil. Ujiannya adalah, apakah Anda tetap teguh beriman ketika seluruh dunia menolak Anda, dan Anda tidak memiliki apapun untuk dimakan? Ini adalah ujian yang paling berat bagi orang-orang lemah dan mereka yang baru masuk Islam. 4. Tipuan emosional dan keluarga. Dajjal akan muncul dalam wujud yang sangat meyakinkan. Akan dasarkan pada orang pemada berdanaker. Aku akan menghidupkan kembali orang tuamu. Kemudian, dua setan akan muncul dalam rupa ayah dan ibu pemuda itu, berkata, wahai anakku, sembahlah dia. Dia adalah Tuhanmu. Ujiannya adalah, apakah Anda akan mempertahankan tauhid, meskipun orang terkasih yang Anda cintai mendesak Anda untuk meninggalkannya? Ini adalah ujian paling dalam yang menyerang ikatan emosional dan logika akal sehat. Inilah puncak ujian bagi umat manusia. Ketika realitas Anda diputarbalikkan, dan musuh terberat Anda berpura-pura menjadi Tuhan Anda. Babak ketiga. 4 kunci utama melewati ujian dahsyat. Lantas bagaimana kita bisa melewati badai ujian yang dahsyat ini? Nabi kita tidak hanya memperingatkan, tetapi juga memberikan 4 kunci utama untuk perlindungan. 1. Memperkuat ilmu dan tauhid, perisai akal. Kunci pertama adalah ilmu dan akidah, keyakinan. Kita harus tahu bahwa Dajjal, meskipun memiliki kekuatan super, memiliki 3 ciri fisik yang membatalkan klaim ketuhanannya. Ia buta di sebelah mata, tertulis di dahinya huruf kafarah, kafir, yang hanya dapat dibaca oleh orang beriman, dan ia tidak dapat memasuki 2 kota suci, Mekkah dan Madinah. Ilmu ini adalah perisai akal Anda. Ketika Anda melihat Dajjal melakukan mukjizat palsu, ilmu Anda akan berteriak, mustahil Tuhan itu buta sebelah mata. 2. Menghafal dan membaca. 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Perlindungan spiritual. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Mengapa surah Al-Kahfi? Karena surah ini mengandung 4 kisah ujian utama yang identik dengan ujian Dajjal. Kisah Ashabul Kahfi, ujian iman dan akidah, seperti ujian Dajjal yang menuntut pengakuan sebagai Tuhan. Kisah pemilik 2, kebun, ujian harta dan kemewahan seperti tipuan harta Dajjal. Kisah Nabi Musa dan Khidir, ujian ilmu dan logika, seperti tipuan kekuatan Dajjal yang melampaui akal. Kisah Zulkarnain, ujian kekuasaan dan kekuatan, seperti klaim kekuasaan Dajjal atas bumi. Membaca dan menghafal surah ini adalah imunisasi spiritual paling efektif. 3. Hidup di kota suci, pelarian fisik. Bagi yang dimampukan, tinggal di Mekah atau Madinah, adalah perlindungan fisik yang dijamin. Dajjal akan dilarang masuk ke 2 kota tersebut karena dijaga oleh malaikat. Namun bagi kita yang tidak mampu, perlindungan itu terletak pada menjadikan hati kita seperti Mekah dan Madinah, bersih dari syirik dan penuh dengan ketaatan. 4. Berpegang teguh pada kebenaran pertama, kekuatan pilihan. Ini adalah kunci terakhir. Ujian terberat akan datang ketika Dajjal menawarkan pilihan. Pilihan antara air sejuk palsu, kesenangan dunia dan kemudahan, atau api, panas palsu, kesulitan dan penolakan. Kita harus memilih api panas palsu. Maksudnya, ketika Dajjal menawarkan kekayaan air sejuk palsu, kita harus memilih penderitaan dan penolakan, api panas palsu. Nabi kita menjamin siapa yang memilih api Dajjal justru akan mendapat air sejuk, dan siapa yang memilih air Dajjal justru akan mendapat api. Kuncinya adalah berani menolak kenyamanan palsu demi kebenaran sejati. Penutup yang menguatkan. Saudaraku, kita mungkin tidak akan hidup sampai melihat Dajjal dengan mata kepala kita sendiri. Tetapi kita sudah hidup di tengah pemanasan global dari ujiannya. Setiap godaan harta, setiap keraguan dalam iman, setiap rasa putus asa adalah percikan api fitnah Dajjal yang sedang menguji kita hari ini. Ujian paling berat bukanlah seberapa banyak harta yang kita punya,
melainkan seberapa kuat kita mempertahankan tauhid di tengah badai godaan. Persiapkan diri Anda, perkuat iman Anda, jangan biarkan puzzle kehidupan yang hilang hari ini membuat Anda meragukan masterpiece agung yang sedang Allah susun untuk Anda di akhirat. Pertahankan jati diri Anda sebagai hamba Allah. Sebagai langkah awal persiapan, saya ingin tahu janji apa yang Anda buat pada diri sendiri hari ini untuk memperkuat keimanan Anda agar mampu menghadapi fitnah terbesar ini. Apakah menghafal 10 ayat Al-Kahfi atau meninggalkan satu maksiat? Tuliskan di kolom komentar.